Perutusan dan doa. Perutusan misioner. Kami dimanapun kalian berada, selamat minggu dalam minggu ke-31 pada bulan Desember ini. Nah, jadi teman kita sekarang adalah cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Nah, dalam Injil dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat itu datang kepada Yesus menanyakan hukum yang paling utama. Nah, adik-adik, jawaban Yesus apa? Nah, hukum yang paling utama yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita sendiri mengasihi diri kita sendiri. Maka kita harus mengasihi. Mengapa kita harus mencintai? Nah, kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita, dan mengasihi adik-adik kami, serta mengasihi teman-teman kita dan juga umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, mengapa kita juga mengasihi sesama kita? Karena kita semua telah dikasihi oleh Allah sendiri. Nah, adik-adik kami, apa sih wujud kasih kita kepada Tuhan? Nah, wujud kasih kita kepada Tuhan, dengar ya. Kita harus rajin ikut sekali. Kemudian kita juga harus rajin berdoa. Kemudian kita juga harus rajin ikut doa lingkungan. Juga ya doa lingkungan bersama orang tuanya. Nah, itu ada, kita harus rajin berdoa. Berdoa ketika mulai makan, berdoa ketika selesai makan, berdoa ketika mau tidur, berdoa ketika kita hendak bangun tidur. Kemudian kita berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, kita berdoa ketika kita hendak keluar. Nah, kita juga harus rajin ikut sekali, tidak boleh hanya datang ketika Natal dan Paskah atau pada saat pembagian kue. Kita harus rajin setiap hari Minggu mengikuti sekali bersama teman-teman. Nah, itu wujud cinta kita kepada Tuhan. Nah, suster, apa sih wujud cinta kita kepada sesama? Nah, dengar ya anak. Wujud cinta kita kepada sesama yaitu kita harus rajin menolong orang tua. Menolong itu seperti apa? Misalnya, kita mencuci piring tanpa disuruh, kita menyapu rumah tanpa disuruh, kita belajar tanpa disuruh, kita menjaga anak tanpa disuruh oleh orang tua kita. Kemudian kita akan kepada teman-teman di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah, ketika melihat kita tidak memiliki tim, kita bagi kepada teman. Ketika melihat kita tidak memiliki kita bagi. Nah, itu adalah cinta bersama. Master, bagaimana sih cara mengasihinya supaya kita tidak? Nah, contoh-contoh yang sudah suster katakan tadi itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan dan wujud cinta kita kepada sesama kita. Ketika kita menolong teman kita dan ketika kita mendapatkan pertolongan dari teman kita, kita pasti rasa bahagia. Kita pasti senang kan ketika ditolong teman kita ataupun ketika menolong. Nah, jadi maka apa yang dikatakan, kita harus memelihara kita kepada Tuhan dan juga harus menolong kita kepada sesama. Karena dengan kita terdahulu sudah dicintai oleh Tuhan. Jadi yang terkasih, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang dapat mengumpulkan kami semua di sini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami, agar firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.